Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen retorika Astuti Samosir, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kelas XA. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Memang Ramadan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak menjadikan kita bermalas-malasan atau mengeluh atas pandemi yang terjadi di tanah air ini. Ramadan tahun ini kita harus bisa menjalankannya dengan ikhlas, dengan senang hati. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita dapat mempercepat proses hilangnya virus corona yang sedang melanda dunia ini. Orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini itu ada 4 golongan. Kita lihat sabda Rasulullah yang berbunyi, jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah hadis riwayat Muslim, di mana kita tahu Ramadan berarti sangat berarti bagi Muslim. Ramadan memberikan berkah bila kita menggunakannya dengan amal kebaikan. Pahala akan dilipat gandakan sesuai hadis Rasulullah. Beliau bersabda, banyak orang-orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan banyak orang yang melakukan sholat malam hanya mendapatkan sia-sia atau tidak mendapatkan apa-apa, hanya begadang semata. Ini membuktikan bahwa di bulan Ramadan yang penuh berkah, ternyata ada orang-orang yang puasa namun dia tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka dari itu kita di sini akan membahas orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, siapa mereka? Adalah orang-orang yang hanya puasanya mendapat lapar dan dahaga, yaitu orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga akhlaknya. Dia masih bergunjing, dia masih berdusta, dan dia bahkan melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsunya. Maka puasanya akan sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Selanjutnya, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua adalah orang-orang yang tidak melakukan sholat tarawih sampai selesai. Biasanya kita melihat orang keluar dari masjid sebelum sholat witir selesai atau sebelum dilaksanakan sholat witir. Nah, inilah orang-orang yang melakukan sholat tarawih tidak selesai. Sesuai hadis Rasulullah, barang siapa yang mengikuti, atau sesungguhnya orang-orang yang mengikuti
mengikuti imam sholat tarawih sampai selesai, maka pahalanya semalam suntuk. Betapa pentingnya sholat tarawih. Pahalanya begitu besar. Pahalanya itu amalan semalam suntuk. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang ketiga adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran apabila dibaca sesuai hadis Rasulullah, sesungguhnya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka pahalanya satu amalan. Satu amalan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 amalan. Alif lam mim bukan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis ini membuktikan bahwa betapa berkahnya Ramadan apabila kita melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Membaca satu huruf dari Al-Quran itu sudah 10 amalan. Dan orang-orang yang merugi yang keempat adalah orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Kita tahu sebagai seorang muslim, sholat ini adalah tiang agama. Apabila kita mendirikan tiang, maka agama itu akan kokoh atau mendirikan sholat. Namun sebaliknya, apabila tiang ini kita robohkan, sholat ini kita tinggalkan, maka agama ini bisa rusak ataupun sampai hancur. Sesuai hadis Rasulullah bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir nanti adalah amalan atau ibadah sholat. Beruntunglah bagi orang yang sholatnya benar. Namun apabila yang sholatnya salah atau tidak ditegakkan, maka binasalah dia. Dari keempat golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini, sudah tentu menjadikan kita sebagai seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus menjauhi perbuatan yang tidak baik. Dan semoga uraian ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang menang dalam ibadah puasa tahun ini, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makan rumput di tengah hutan. Di hutan dipenuhi dengan pohon jati. Jika ada salah dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.